Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai anggota tata surya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak berharap kepada anak-anak Bapak semua agar lebih fokus untuk menyimak, mendengarkan, menonton video ini. Kemudian nanti apabila ada hal-hal ataupun yang ingin ditanyakan terkait materi, silahkan nanti ditanyakan di dalam grup kita, baik itu grup WA ataupun melalui Google Classroom. Oke, anak-anak Bapak semua, sekarang silahkan dibaca surat Ar-Rahman ayat 5, kemudian dikaitkan dengan materi kita hari ini. Sini ada surat Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi silahkan nanti dicari tafsirnya lebih dalam lagi, kemudian dikaitkan dengan materi kita pada hari ini terkhusus kepada mata pelajaran geografi. Kian anak Bapak semua, sekarang kita bahas satu persatu. Ini judul kita adalah mengenai anggota tata surya. Jadi anggota tata surya itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada meteoroid, meteor atau meteorit. Kemudian ada nanti komet. Kemudian ada nanti asteroid. Kemudian planet dan satelit. Oke, yang pertama kita bahas adalah meteoroid, meteorit. Sebenarnya ini hampir sama, tapi sebenarnya ada perbedaan-perbedaan tertentu yang membedakan antara meteoroid, meteor, dan meteorit. Yang pertama adalah meteoroid, merupakan batuan-batuan luar angkasa yang berukuran kecil, layang bebas, serta bergerak dengan cepat. Rata-rata besarnya meteoroid tidak lebih besar dari asteroid, atau sekitar batu kerikil yang ada di planet bumi. Menurut para ahli, meteoroid berasal dari sisa-sisa debu atau debris asteroid atau komet saat keduanya mengelilingi matahari. Meteoroid bergerak bebas, tidak memiliki lintasan, dan juga tidak mengelilingi matahari. Terkadang, apabila bumi sedang melintas di jalur yang sama, dengan debu-debu tersebut, meteoroid akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi dan masuk ke dalam lapisan atmosfer dengan kecepatan 70 km per detik. Itulah dia sebenarnya yang disebut dengan meteoroid. Jadi, meteoroid mengalami pemanasan dan penguapan. Biasanya, sebenarnya lintasan yang dilalui oleh meteoroid terdapat gas hasil pemanasan dan akan terisonasi hingga mengeluarkan cahaya. Biasanya gas bercahaya tersebut dikenal dengan sebutan meteor. Jadi bisa diamati pada malam yang cerah ketika melintas di langit. Jadi inilah dia yang disebut dengan meteoroid. Jadi nanti agar bisa dibedakan yang mana meteoroid, yang mana meteor, yang mana meteorit. Yang kedua, meteor atau sering disebut dengan yang namanya bintang jatuh. Ya, kalau biasanya masyarakat umum menyebutnya itu bintang jatuh. Meteor adalah meteoroid yang terbakar oleh lapisan atmosfer ketika memasuki bumi. Jadi bisa dibedakan kalau dia meteoroid itu adalah meteor ataupun benda-benda yang ada di luar angkasa yang ukurannya lebih ataupun batuan-batuan yang ada di luar angkasa yang berukuran kecil yang masih melayang-layang di luar angkasa. Sedangkan kalau dia sudah masuk ke bumi atau sudah terbakar di lapisan atmosfer ketika memasuki bumi, maka itu disebut dengan meteor. Meteorit yang terbakar tersebut mengandung partikel debu dari asteroid atau komet. Meteor juga bisa disebut sebagai lintasan cahaya yang terang yang ada di langit, kemudian terjadi akibat adanya pecahan meteoroid masuk ke dalam atmosfer bumi. Ketika memasuki lapisan atmosfer bumi, meteoroid mengalami gesekan dan berubah menjadi panas akibat adanya tekanan. Itulah kenapa ketika masuk ke permukaan bumi, ketika masuk ke lapisan atmosfer sebelum sampai ke permukaan bumi itu nampak terang atau bercahaya karena terjadi yang namanya pembakaran
akibat adanya gesekan dan tekanan. Di saat yang sama, meteorit akan menguap hingga sebagian atau seluruh gas-gas di sepanjang orbitnya terionisasi dan menimbulkan percikan api. Umumnya meteor akan habis terbakar sebelum akhirnya mencapai permukaan bumi. Ingat, catatannya di garis bawahi bahwa meteor adalah meteorit yang masuk ke bumi karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi, kemudian terjadi pembakaran, makanya nampak lintasannya itu seperti bercahaya. Setelah ataupun sebelum sampai ke permukaan bumi, meteor sudah habis terbakar. Itulah bedanya antara meteor dengan meteorit. Ini ada lagi pembahasan mengenai meteorit. Meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar serta berhasil mencapai permukaan bumi. Jadi bisa dibedakan yang mana meteor dengan meteorit. Kalau meteor ketika sebelum sampai ke permukaan bumi sudah habis terbakar. Tapi kalau dia meteorit setelah sampai ke bumi dia belum habis terbakar atau tidak habis terbakar. Jadi itulah disebut dengan meteorit. Sebagian besar meteorit yang jatuh ke bumi menghasilkan lubang-lubang berukuran besar di permukaan bumi. Kecepatan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi sekitar 10 hingga 70 km per detik dan mengalami pengurangan kecepatan saat bergesekan dengan atmosfer sampai akhirnya mencapai permukaan bumi dengan nama disebutlah namanya meteorit ketika meteor tersebut tidak habis terbakar setelah sampai ke permukaan bumi. Salah satu contoh dari meteor ini yang pernah jatuh ke bumi yakni berada di Arizona, Amerika Serikat. Diketahui jika lebar kawah yang dihasilkan dari jatuhnya meteor tersebut mencapai 1.265 meter persegi. Segitulah tanda ataupun bukti nyata ketika ada meteorit yang jatuh ke bumi, ketika sampai ke permukaan bumi belum habis terbakar. Jadi ada ibaratnya semacam kawah lebar, dia biasanya itu mencapai 1.265 meter persegi kawahnya. Itulah di beda meteoroid dengan meteor dan meteorit. Jadi di sini harus bisa dibedakan. Kemudian yang kedua, komet. Komet merupakan salah satu benda langit. Benda ini juga sering disebut dengan yang namanya bintang berekor. Ya, karena dia kalau kita lihat semacam komet benda langit ini semacam berekor. Komet adalah bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Sesekali beredar komet ini melintas di sebelah planet bumi sehingga dilihat manusia dalam kurun waktu tertentu. Nama komet sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yaitu kometes yang berarti rambut panjang. Kalau suku Jawa menyebut komet sebagai lintang kemukus karena memiliki ekor seperti kukusan. Komet sendiri juga melilingi matahari, sama seperti bumi dengan orbitnya yang berbentuk lonjong. Kemudian komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku ketika berada jauh dari permukaan dari matahari. Kemudian material-material penyusun komet ini hampir seluruhnya terbentuk dari gas karbon dioksida, metana, dan juga air. Inilah dia ciri-ciri dari komet. Yang pertama tersusun atas partikel-partikel debu dan es yang telah membeku. Yang kedua memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk lonjong atau elips. Kemudian sangat mudah terbakar, terlebih di bagian ekornya. Makanya ketika dia menghadap matahari, pasti ekornya itu tidak akan langsung menghadap matahari. Makanya selalu itu posisi ekornya itu membelakangi matahari. Kemudian bagian-bagian komet adalah inti komet, kemudian koma, lapisan hidrogen, dan ekor. Inilah bagian-bagian komet. Kemudian yang ketiga, asteroid. Asteroid adalah salah satu benda angkasa atau planet-planet kecil yang sangat banyak dan beredar pada orbitnya. Jadi biasanya yang mengorbitnya itu adalah di sekitar bintang. Orbitnya asteroid itu berada di antara orbit Mars dengan orbit Jupiter. Asteroid juga disebut dengan planet minor atau sering disebut dengan yang namanya planetoid, ya. Karena ini adalah salah satu jenis planet hanya saja karena berukuran
kecil, maka disebut sebagai asteroid dan banyak dijumpai di sekitaran orbit Mars dengan Jupiter. Asteroid merupakan benda langit yang apabila kita lihat dari dekat menyerupai bebatuan karena banyaknya, majmuknya atau sangat banyak sekali planet-planet kecil ini, maka ketika kita lihat secara sepintas dari luar angkasa, maka asteroid ini semacam bebatuan yang sedang berserakan. Itulah dia namanya asteroid. Biasa asteroid pertama yang ditemukan bernama Ceres. Ceres merupakan asteroid terbesar di mana asteroid ini mempunyai diameter sekitar 9.000 km, namun pada tahun 2006 status Ceres menjadi dwarf planet atau planet kerdil. Kemudian gerombolan asteroid membentuk sebuah sabuk ini berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Oleh karena adanya sabuk asteroid ini pula, pengelompokan planet yang disebut dengan planet dalam dan planet luar. Artinya ada dikelompokkan nanti planet dalam dan planet luar. Batasnya itu adalah asteroid atau sering disebut dengan yang namanya planetoid. Adapun planet dalam terdiri dari matahari hingga ini kalau dia dibagikan di dalam 8 planet itu, maka dibagilah planet dalam dan planet luar. Yang masuk ke dalam bagian planet dalam adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar, jadi pembatasnya itu adalah planetoid atau asteroid, sementara planet luar itu adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Maka di sini nanti harus ingat yang mana jenis planet dalam, ini harus diingat nanti. Yang mana jenis planet dalam, dan yang mana jenis planet luar. Ini dia. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri asteroid antara lain. Bentuknya tidak beraturan, mengorbit pada matahari, tersusun atas debu dan es, memiliki ukuran yang lebih kecil dari planet kerdil. Jumlah terbanyak terdapat di sabuk asteroid, yakni di antara Mars dan Jupiter. Sebenarnya asteroid ini tersebar di seluruh tata surya. Tetapi paling banyak mendominasi di antara Mars dan Jupiter. Kemudian benda langit yang tidak aktif, memiliki suhu sangat dingin, memiliki permukaan yang berbatu, jumlahnya banyak sekali dan tersebar di seluruh tata surya. Itulah dia ciri-ciri asteroid. Kemudian yang keempat, benda ataupun anggota tata surya lainnya adalah namanya planet. Planet berasal dari bahasa Yunani, namanya planetai, yang artinya pengembara. Sesuai dengan panggilannya, seluruh planet yang ada pada susunan tata surya memiliki gerakan dinamis yang selalu memutari bintangnya, yaitu matahari. Dan planet pun memiliki pengikut yang selalu mengelilingi planet itu sendiri. Contohnya ada namanya satelit. Ya, contoh satelitnya itu adalah bulan. Ya, induknya itu adalah bumi. Artinya bumi mempunyai satelit namanya bulan. Bulan mengelilingi bumi. Saat ini jumlah planet yang ada pada tata surya itu adalah 8, awalnya 9, termasuk Pluto. Namun dari hasil sidang umum internasional Astronomical Union, IAU, telah ditetapkan bahwa Pluto telah diturunkan statusnya sebagai planet. Sebab ada beberapa ciri dari Pluto tidak memenuhi kriteria sebagai planet pada umumnya, baik dari segi ukuran yang terlalu kecil dan jalur orbit berbentuk elips, juga jarak Pluto dengan matahari dengan planet yang sering berubah-ubah. Jadi inilah penyebabnya, alasan kenapa Pluto dikeluarkan dari susunan tata surya. Yang pertama, segi ukurannya terlalu kecil, kemudian jalur orbitnya berbentuk elips, dan juga jarak Pluto dengan matahari dengan planet sering berubah-ubah. Kadang berada pada jarak terdekat perihelium dan lalu berubah jadi jarak terjauh aphelion. Kemudian, selain itu, di antara 8 planet ini pun dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Pertama, berdasarkan material penyusunnya, di mana berbagai jenis planet terbagi menjadi beberapa jenis planet. Yang pertama, planet terestrial dan planet Jovian.
Planet terestrial adalah planet yang unsurnya terdiri dari bebatuan, memiliki ukuran kecil dan atmosfernya tipis. Jenisnya itu adalah planet Bumi, Venus, Merkurius, dan Mars. Sedangkan planet Jovian terdiri dari material berupa gas, cairan es tebal dengan ukuran yang besar. Jupiter, jenisnya itu adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini harus diingat yang mana planet terestrial dan mana planet Jovian. Kemudian berdasarkan letak dari orbit asteroid, planet-planet dikategorikan menjadi planet dalam dan planet luar. Ini yang dijelaskan sebelumnya. Planet dalam itu artinya ada planet dalam, ada planet luar, batasnya itu adalah planetoid atau asteroid. Planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sedangkan planet luar Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Kemudian, selain itu, planet luar adalah planet yang terletak lebih jauh dari matahari daripada planet terdekat. Itu dia. Kemudian yang ketiga, berdasarkan letak dari orbit bumi. Planet ini terbagi menjadi planet interior dan planet superior. Ini berdasarkan letak dari orbit bumi. Planet interior adalah planet yang terletak dalam orbit bumi atau yang lebih dekat dengan matahari. Yang lebih dekat dengan matahari, itulah planet interior. Maka jenisnya itu adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior terletak di luar garis orbit bumi dan memiliki jarak yang lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi. Jenisnya Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi itulah dia jenis-jenisnya tadi, mulai dari planet terestrial, Jovian, planet dalam, planet luar, planet interior, dan planet superior. Kemudian berikut ini adalah planet-planet yang tergabung di dalam tata surya. Yang pertama itu adalah Merkurius. Ya, ini adalah planet yang paling terdekat dengan matahari dan paling terkecil di dalam susunan tata surya. Kemudian memiliki orbit terpendek sehingga paling cepat mengelilingi matahari ataupun paling cepat melakukan revolusi sekali perputaran mengelilingi matahari. Kemudian Merkurius merupakan planet dengan jarak paling dekat dengan matahari, yaitu jaraknya itu sekitar 57 km. Berjarak sekitar 57 juta kilometer. Kemudian Merkurius berwarna abu-abu. Merkurius memiliki suhu hingga 430 derajat Celcius dengan bagian yang menghadap matahari siang hari dan minus 180 derajat Celcius pada bagian belakang yang tidak menghadap matahari. Kemudian memiliki diameter sekitar 4.900 km. Dan Merkurius bergerak di sekelilingi matahari selama hampir 88 hari. Artinya, Merkurius mengelilingi matahari dalam sekali perputaran ataupun sekali berevolusi itu selama 88 hari. Kemudian yang kedua, Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dengan matahari setelah Merkurius dengan jarak 108 juta kilometer. Dikelilingi oleh awan tebal karbon dioksida. Untuk berfungsi melindungi dari energi matahari agar tidak mengenai permukaan Venus. Memiliki julukan bintang senja atau bintang fajar. Memiliki diameter 6.502 km. Venus memiliki ukuran hampir sama dengan bumi. Memiliki suhu lebih panas dari Merkurius, yaitu 480 derajat Celcius. Kemudian, memiliki diameter 12.100 km. Venus berputar dalam mengelilingi matahari dalam sekali perputaran ataupun sekali berevolusi itu adalah 225 hari. Itulah dia Venus. Kemudian Bumi adalah planet ketiga yang memiliki jarak terdekat dengan matahari, yaitu jaraknya itu sekitar 149,6 juta kilometer sesudah Merkurius dan Venus.
memiliki diameter 12.742 km, satu-satunya planet yang memiliki kehidupan, yang memiliki atmosfer terdiri dari nitrogen, karbon dioksida, oksigen yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet, radiasi-radiasi benda langit, dan menjaga agar suhu bumi tetap stabil. Dan planet bumi adalah planet paling dinamis yang dapat mendaur ulang dirinya sehingga bumi jadi memiliki air dan bisa berubah wujud di antara cair, gas, dan padat. Jadi, waktu yang dibutuhkan bumi sekali berevolusi, sekali mengelilingi matahari adalah sekitar 365 hari. Kemudian Mars. Mars hampir mirip dengan bumi sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Jarak Mars ke matahari sekitar 228 juta kilometer dengan diameter Mars 6.779 kilometer. Dulunya memiliki atmosfer yang mirip dengan bumi, namun saat ini atmosfernya sangat tipis yang mengandung karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan air. Memiliki julukan planet merah. Mars lebih jauh dari bumi sehingga suhunya lebih dingin. Kemudian Mars menyelesaikan orbitnya mengelilingi matahari dalam sekali berevolusi selama 687 hari dengan kecepatan rata-rata 24 km per detik. Kemudian Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar seantero tata surya. Jadi ingat, Jupiter adalah planet paling besar di antara beberapa anggota atau benda-benda yang ada di dalam susunan tata surya. Memiliki diameter 14.890 km. Planet yang dengan satelit terbanyak yaitu 67 satelit. Jadi planet inilah paling banyak satelitnya. Merupakan planet dengan proses rotasi tercepat yaitu hanya 9,8 jam. Itulah dia Jupiter. Kemudian memiliki ukuran 1.300 kali dari volume bumi. Hampir mirip namun tidak semencolok Saturnus, yaitu memiliki ikat pinggang merah raksasa yang mengandung gas berwarna merah mengelilingi bagian tengah planet Jupiter dan menghasilkan badai besar di permukaannya. Itulah dia planet Jupiter. Kemudian, planet Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Diameternya sekitar 120.200 km, memiliki ikat pinggang atau lebih dikenal dengan cincin yang mengandung gumpalan es yang melayang. Planet Saturnus mengandung banyak gas hidrogen dan helium, sehingga kepadatan planet ini bisa mengapung di atas air. Memiliki satelit bernama Titan dan merupakan satu-satunya satelit di tata surya yang mempunyai atmosfer. Itulah dia planet Saturnus. Kemudian ada namanya planet Uranus. Uranus diselimuti oleh awan tebal sehingga sangat sulit melihat permukaannya. Serupa dengan Saturnus, Uranus memiliki cincin, hanya saja lebih tipis dan mengandung uap air, bebatuan dan awan dalam melingkari secara vertikal. Planet yang salah satu kutubnya menghadap ke matahari karena kutub Uranus sempat ditabrak oleh suatu objek besar sehingga posisinya menggeser, maka objek yang hancur tersebut menjadi cincin Uranus saat ini. Merupakan planet terdingin dengan suhu sekitar 224 derajat Celcius, diameternya 50.724 km. Itulah dia Uranus. Kemudian, Neptunus memiliki diameter 50.200 km, planet yang paling jauh dengan matahari yaitu 4.497 juta kilometer. Atmosfer Neptunus ini terdiri dari hidrogen, amoniak, helium, metana. Memiliki 2 cincin utama dan 2 cincin redup pada bagian dalam dengan lebar sekitar 15 km. Itulah dia susunan ataupun anggota-anggota yang ada di dalam planet. Kemudian yang kelima, satelit. Satelit adalah anggota tata surya yang mengelilingi planet. Maksud dari satelit di sini bukan satelit buatan manusia, tetapi maksud satelit di sini adalah satelit alami yang diciptakan oleh Tuhan dan bergerak tanpa bantuan manusia.
Seluruh satelit alami ini akan mengitari matahari dan di saat yang sama mengitari planet itu juga. Sama seperti planet, satelit pun turut mengalami revolusi. Tapi biasanya dia yang lebih penting di sini adalah mengelilingi planet. Kemudian dia juga melakukan revolusi terhadap matahari. Inilah dia nama planet, kemudian satelit planet tersebut. Jadi sebenarnya konsep daripada satelit di sini adalah benda langit yang merupakan pengikut planet. Biasanya satelit terbentuk secara alami bersama-sama dengan proses pembentukan planet. Karena masanya lebih kecil dan berlokasi dalam lingkungan gravitasi planet tertentu, satelit itu beredar mengelilingi planet tersebut. Jadi tidak semua planet memiliki satelit. Jadi ada beberapa planet yang tidak memiliki satelit, ada beberapa planet yang memiliki satelit. Inilah dia nama planet, kemudian satelit planetnya. Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit. Bumi, satelitnya adalah Bulan, Mars, Phobos, Deimos, Jupiter, Europa, Ganymede, Callisto, 63 satelit lainnya. Kemudian Saturnus ada Titan, kemudian Uranus ada Titania, Oberon, Miranda, kemudian Neptunus ada Triton, Nereid, Thalassa, Despina, dan lain-lain. Itulah dia nama-nama planet beserta dengan satelitnya. Jadi yang paling banyak satelitnya itu adalah Jupiter, sekitar 67 satelit. Oke. Demikian pembahasan mengenai anggota tata surya pada pertemuan kali ini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, silahkan langsung ditanyakan di dalam kolom komentar, baik itu di grup WA kita ataupun Google Classroom. Ataupun mungkin bisa melakukan ataupun bertanya melalui kolom komentar yang disediakan di dalam YouTube ini. Demikian pembahasan kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.